Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan surga pun bertanya kepada Allah, lalu apakah pertanyaan surga keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini? Mari kita kaji bersama-sama kitab Wasiatul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali Karamallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, lamma khalaqa, ketika menciptakan. Siapa? Allahu Allah menciptakan al-jannata, surga. Qalat, maka surga bertanya, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, lima, karena apa? Khalaqtani, engkau ciptakan aku. Qala, maka Allah menjawab, aku ciptakan kamu surga likulli sahiyin, untuk tiap-tiap orang yang dermawan, wataqiyin, dan orang-orang yang bertakwa. Qalat, maka surga menjawab, raditu, aku ridho ya Allah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan surga pun bertanya kepada Allah, Ya Rabbi, lima khalaqtani, wahai Tuhanku, karena apa atau untuk siapa engkau ciptakan aku? Kemudian Allah menjawab, surga, aku ciptakan kamu untuk dua orang, untuk dua orang yang memiliki, satu, likulli sahiyin, tiap-tiap orang yang memiliki jiwa atau sifat dermawan. Yang kedua, wataqiyin, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika surga mendengar jawaban Allah demikian, surga pun menjawab, Qalat raditu, ya Allah, aku ridho. Dengan demikian, setidaknya kita bisa memahami akan sebuah informasi ilmu yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali Karamallahu wajhah, dan itu artinya pun juga untuk kita semua sebagai umatnya. Apa itu? Bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan surga ingin tahu untuk siapa diriku ini ya Allah. Ternyata Allah memberikan jawaban, surga, aku ciptakan kamu untuk likulli sahiyin, untuk orang-orang yang dermawan dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah diucapkan,
mudah diinformasikan kata-kata dermawan, sahih ini. Dan sepertinya bukan hal yang istimewa, seakan-akan bukan hal yang luar biasa atau biasa-biasa saja. Padahal kalau kita menengok secara kacamata agama, orang yang memiliki sifat sahih, sifat dermawan ini sangatlah diluhurkan dan dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pada bab-bab yang kemarin telah Al-Fakir jelaskan, banyak di antara keistimewaan sifat dermawan, bahkan para wali-walinya Allah, mereka mendapatkan banyaknya, luasnya, ridhonya Allah dan juga rahmatnya Allah. Itu bukan karena banyaknya ibadah, tetapi sebab bisa khawatin nafsi, sebab memiliki sifat dermawan yang luar biasa. Gak cukup di situ, Allah pun sudah menyediakan tempat kenikmatan yang hakiki, tempat yang begitu diharapkan oleh semua makhluk manusia, terutama di muka bumi ini, tak lain dan tak bukan al-jannatu, yaitu surga. Dan ternyata salah satu peruntukan Allah menciptakan surga ini likulli sahiyin, diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki sifat dermawan, menjauhi sifat bakhil alias tidak pelit. Dengan demikian, sudah sewajarnya, tentu selazimnya kita sebagai hamba Allah, sebagai umat muslim, menghendaki ingin menjadi penduduk surga nanti akhirnya. Di samping kita melaksanakan perintah-perintah Allah yang lainnya, di samping kita menjauhi larangan-larangan Allah semaksimal mungkin, mari sama-sama kita tanamkan sifat dermawan ini. Mari sama-sama kita biasakan sifat dermawan ini. Kita jauhi sifat kebakhilan agar supaya kita masuk kategori likulli sakhiyin, orang-orang yang dermawan, yang sudah disiapkan tempat yang begitu indah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, surga untuk orang yang dermawan. Kemudian yang kedua, wataqiyin, dan untuk orang-orang yang bertakwa. Betapa mulianya, betapa luhurnya kedudukan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia pun juga akan menjadi calon penduduk surga kelak di kemudian hari nanti, setelah terjadinya hari kiamat dan setelah masa habisnya dunia ini seisinya. Apa itu takwa? Siapa itu orang yang muttaqin? Mereka itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah, sehingga ia senantiasa dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh tulus, ikhlas, ridho, menjalankan segala perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan begitu berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian, karena orang yang takwa ini begitu takut kepada Allah, dengan tulus ikhlas ridho menjalankan perintah Allah, sekuat tenaganya ia menjauhi larangan-larangan Allah. Atas jerih payahnya, perjuangannya itu, maka Allah mempersiapkan tempat yang istimewa, yaitu Jannatun Naim, surga, tempat kenikmatan yang hakiki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun juga demikian, simple, takwa, imtisalul awamirillahi
wajtinabun nawahihi, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seakan-akan begitu mudah, ringan diucapkan. Akan tetapi karena orang yang bertakwa ini memiliki posisi yang istimewa, baik di dunia maupun di akhirat nanti, baik di mata manusia maupun di mata Allah yang Maha Kuasa. Sehingga terkadang untuk merealisasikan ini perlu perjuangan, perlu iktikad yang kuat, perlu niat yang tulus, yang ikhlas, semata-mata hanya mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam kehidupannya dia selalu berusaha untuk menjadi orang yang baik, orang yang saleh. Tidak cukup dia hanya mengandalkan keintelektualannya saja. Tidak cukup dia hanya mengandalkan kecerdasannya saja, kepintarannya saja, dengan tanpa dibarengi kesalehan pribadi. Tidak cukup. Sehingga orang yang muttaqin ini, di samping ia berusaha mempelajari kajian-kajian keilmuan, dia juga memanfaatkan keintelektualannya, kecerdasannya untuk kemaslahatan dirinya dan juga untuk kemaslahatan umat pada umumnya. Tetapi di samping itu juga dia selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang takut kepada Allah, pribadi yang saleh, yang benar-benar selalu ingin menjadi pribadi yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun juga mencintainya. Yang menjadi pribadi yang betul-betul ridho terhadap qada takdirnya Allah, sehingga Allah pun ridho kepadanya. Jadi di samping dia cerdas, pintar, dia pun juga soleh. Di samping juga soleh, dia pun juga cerdas, pintar, intelektual. Karena kedua-duanya ini sangatlah kita butuhkan untuk kemaslahatan, untuk menjemput sebuah kebahagiaan, baik di dunia yang semu yang fana ini, terlebih-lebih di akhirat, di kehidupan abadi nanti. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi pertanyaan surga kepada Allah, yang dia ingin tahu, kenapa engkau ciptakan aku ya Allah? Allah pun dengan jelas menyatakan, aku ciptakan kamu surga likulli sahiyin wa taqiyin, untuk orang yang dermawan dan juga untuk orang yang takut kepadaku atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu neraka. Neraka itu pun juga bertanya keharibaan Allah. Sama dengan surga. Ketika Allah menciptakan surga, surga pun bertanya. Begitupun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan neraka, neraka pun juga bertanya. Lalu apa pertanyaan neraka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Waqalat, berkata atau bertanya, apa an-naru, api neraka. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, lima, karena apa, khalaqtani, engkau ciptakan aku. Qala, maka Allah menjawab, likulli bakhilin, aku ciptakan kamu neraka, likulli bakhilin, untuk orang-orang yang bakhil, yang pelit. Wa mutakabbirin, dan orang-orang yang menyombongkan diri. Qalat, maka neraka menjawab, ana, diriku ya Allah, lahuma, tetap bagi orang-orang yang bakhil dan orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi ketika Allah menciptakan neraka,
Neraka pun gak jauh beda dengan surga. Ia memiliki pertanyaan. Apa pertanyaannya? Ya Allah, kenapa kau ciptakan aku? Untuk siapa engkau ciptakan aku ini? Itu pertanyaan neraka. Dijawab oleh Allah, likulli bakhilin wa mutakabbirin. Neraka, aku ciptakan kamu yang pertama likulli bakhilin, untuk orang-orang yang bakhil, yang pelit. Wa mutakabbirin, dan orang-orang yang menyombongkan diri. Pada pertemuan tempo hari, sedikit Al-Fakir menjelaskan tentang afat, dampak negatif daripada bakhil itu sendiri. Salah satu di antaranya ialah orang bakhil itu dijauhi oleh Allah, dijauhi oleh rahmatnya Allah, dekat dengan azabnya Allah. Dan ternyata Allah pun sudah mempersiapkan rumah keabadian, tempat akhir yang begitu menyedihkan, yang kesedihan, sakitnya, pedihnya siksa neraka ini mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, dan belum pernah terbesit, terbayang sama sekali dalam hati manusia. Apa itu? An-naru, siksa neraka. Ini sudah dipersiapkan oleh Allah Ta'ala. Likulli bakhilin, ancamannya untuk orang-orang yang pelit, yang cinta berlebihan kepada dunia, sehingga hatinya menjadi mati. Tidak ada rasa empati, tidak ada rasa belas kasihan kepada sesama, enggan mengeluarkan zakat, tidak pernah berinfak, bersodakoh, keras hatinya, sehingga dia begitu kekeh, begitu kuat memegang sifat kebakhilan ini. Padahal jikalau orang itu selalu memegang sifat kebakhilan, dipertahankan sifat bakhilnya, itu artinya dia telah mengendarai sebuah kendaraan dengan begitu cepat. Kemana? Jika tidak ada rahmat hidayah Allah menjemputnya. Jika orang yang bakhil ini nggak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia telah mengendarai sebuah kendaraan sifat bakhil. Kemana? Menuju murka dan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mari sama-sama sekuat tenaga kita hindari, jauhi sifat bakhil, sifat pelit ini. Jadilah pribadi yang sahih dan juga jadilah pribadi yang dermawan. Jikalau kita punya cita-cita menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan neraka ini. Wa mutakabbirin. Satu, likulli bakhilin, untuk tiap-tiap orang yang pelit. Yang kedua, wa mutakabbirin, orang yang menyombongkan diri. Siapa itu orang yang sombong? Orang yang sombong adalah orang yang merasa dirinya lebih hebat, lebih baik, lebih mulia, lebih utama ketimbang makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Apa itu karena nasabnya, apa itu karena ilmunya, apa karena kedudukannya, apa karena hartanya, ya, apa karena wajah ganteng dan cantiknya, apa karena pengaruhnya, dan lain-lain sebagainya. Itu kalau kita tidak bisa membawa diri. Rata-rata orang yang berilmu, orang yang berkedudukan, orang yang memiliki pengaruh, orang yang punya suara enak, orang yang berwajah ganteng, cantik, hartanya banyak, itu kalau tidak bisa membawa diri, rata-rata ia kena kejangkit penyakit yang muhlikat, penyakit yang merusak diri kita. Apa itu? At-takabburu,
sifat sombong. Padahal sifat sombong ini hanyalah khusus miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sombong adalah selendang kebesaran miliknya Allah ta'ala. Sehingga barang siapa yang memupuk subur, berperilaku sombong, merasa paling hebat, merasa paling pinter, merasa paling alim, paling soleh di antara yang lainnya, itu artinya dia telah menserobot selendang kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ia sudah lancang menyerobot selendang kebesarannya Allah, tunggu ancaman Allah, tunggu azab Allah, itu sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Dan perlu kita ketahui bahwa makhluknya Allah Ta'ala yang pertama kali memiliki sifat sombong tak lain dan tak bukan adalah iblis alaihi laknat. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, seluruh para malaikat disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam. Sujud penghormatan maksudnya. Sujud semuanya tuh para malaikat kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud? Dia punya jawaban. Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku ya Allah dari api, sedangkan kau ciptakan Nabi Adam dari tanah liat. Sombong ini iblis ini, merasa paling baik, merasa paling hebat daripada Nabi Adam alaihissalam. Karena buah kesombongan sekali dalam hidupnya ini, iblis yang tadinya dimuliakan oleh Allah, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam kitab Minhajul Abidin karangan Hujjatul Islam Imam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, iblis ini dulunya 800 tahun sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika iblis mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam, sombong sekali dalam hidupnya, dikutuklah iblis ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ila yaumina hada, sampai detik ini hari. Dan iblis ini pun akan menjadi bahan bakar nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak pantas kita sebagai hamba Allah yang dhaif, yang lemah, untuk menyombongkan diri. Siapalah kita? Sombong hanyalah mutlak miliknya Allah. Kita sebagai seorang hamba yang dicipta dari nutfah, sperma, kemudian kita hidup dalam kehidupan sehari-hari, mau yang ganteng, yang cantik, yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat, kuli, petani, pedagang, tukang, siapapun itu, yang keren, yang aduhai, tetap aja kesono kemari, di tengah-tengah badan dia, tempatnya dalam perut, ia membawa sebuah kotoran berupa ghaid, dan juga membawa air yang najis, yaitu air kencing. Isi perut kita itu barang kotor, barang jorok, najis. Setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalau kita bukan orang soleh, kalau kita tidak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalnya pun kita menjadi bangkai yang busuk, dikubur jadi santapan cacing tanah. Enggak pantas kita untuk menyombongkan diri. Yang pantas sombong itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang insya Allah penuh barokah ini, Al-Fakir berwasiat, berpesan
kepada Al-Fakir pribadi khususnya, dan kepada saudaraku dimanapun berada. Mari sama-sama kita berjihad melawan hawa nafsu kita masing-masing. Berjuang sekuat tenaga kita. Untuk apa? Satu, jauhi sifat bakhil, datangkan sifat dermawan. Yang kedua, berlatih sedikit demi sedikit. Kita biasakan untuk menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Dan yang selanjutnya yaitu di samping kita menghindari sifat bakhil, jauhi, hindari sifat sombong. Sebab orang yang memiliki sifat sombong ini hakikatnya dia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cepat atau lambat orang sombong akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak di dunia ini, maka kelak di akhirat nanti akan menjadi bahan bakar api neraka bersama iblis alaihi laknat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan dapat menjadi kajian tambahan keilmuan bagi kita masing-masing. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, sehingga langkah amaliyah kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan petunjuk yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita termasuk golongan orang yang sa'idun fid dunya hattal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.